Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, seberapa kita yang hadir pagi hari ini, Shalom. Kita percaya kita hadir di tempat ini dengan hati yang sungguh bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus, mensyukuri selama 1 minggu yang berlalu berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Tuhan Yesus sungguh setia dalam hidup saya dan saudara. Begitupun kita yang hadir pagi hari ini, kita mau semakin setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Persiapkan hati Bapak Ibu Saudara pagi hari ini. Kita akan menyembah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, sebab kuasa nyata di dalam hidup kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Ini hidup kami, ini hati kami pagi hari ini. Kami datang di hadapan di dalam setiap kelemahan kami. Hanya Yesus yang sanggup menguatkan kami. Haleluya.
dosa tidak menjadi penghalang kami dengan Engkau. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Dari berkat Engkau luar biasa. Engkau perisai dari dalam hidup. Biar Engkau jamah hidup kami. Haleluya. Jamahan Tuhan berarti bagi jamahan Tuhan berarti bagiku. Amin Tuhan. Itu yang dapat memulihkanku. Kuandalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Andalkan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Yesus Tuhan. Segenap hidupku percaya pada jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Itu yang dapat memulihkanku. Itu yang dapat memulihkanku. Andalkan kuasa-Mu, Yesus Tuhanku. Segenap hidupku percaya pada jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Terima kasih Tuhan. Itu yang dapat Yesus Tuhan. Segenap hatiku percaya pada-Mu. Yesus kami jamahan Tuhan. Jamahan Tuhan berarti bagiku. Terima kasih Bapak yang baik. Waktu yang terindah yang Tuhan berikan dalam hidup kami di minggu yang ketiga di tahun yang baru. Kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau bertakhta di atas setiap puji-pujian kami Tuhan. Sehingga kami ketika kami memuji Tuhan, di situ kuasa Allah berkarya dalam hidup kami. Dan kami ada kebebasan untuk kami memuji menaikkan pujian bagi Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kuasa kegelapan tidak ada di tempat ini, namun kuasa Allah dahsyat berkarya di tempat ini. Roh Kudus menguasai setiap kehidupan kami, terlebih terhadap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan yang kudus di pagi hari ini, boleh membawa kami semua menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini kami mau lebih jauh masuk di dalam ibadah kami. Kami buka ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang setia. Haleluya. Amin. Haleluya. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita mau bersuka cita bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang mau bersuka cita bersama Tuhan Yesus Kristus, beri pujian yang termeriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Sebab pagi hari ini kita mau berkata bahwa Tuhan kita luar biasa. Amin. Tuhan kita dahsyat. Amin. Tuhan kita ajaib. Amin. Haleluya. Lagi sekali beri pujian bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Allah dahsyat. Haleluya. Haleluya.
yang dahsyat. Amin. Saya jemput semua untuk bangkit berdiri dan kita mau mengikrarkan pagi hari ini bahwa kita Allah kita Allah yang besar, Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Beri puji bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya, sebab namanya Tuhanku, namanya Yesus, menara yang teguh, menara pembebasan, perisai kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang hadir pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Segala kuasa
selesai di dalam nama Yesus. Haleluya, kami percaya Tuhan. Kami terlalu percaya Bapak, Ibu Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita persiapkan hati kami. Pagi hari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran yang akan datang memerdekakan kami. Kebenaran yang akan datang menegur kami. Kebenaran yang akan datang menginsafkan kami dari dosa. Kebenaran yang akan menyatakan kesalahan kami. Kebenaran yang akan terus datang memperbaiki kelakuan kami. Sehingga kami benar-benar Engkau dapati hidup berkenan di hadapan Bapa.
kita ketemu lagi pagi hari ini di tempat ini. Saya percaya bahwa seminggu yang telah kita lalui, ada banyak pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah kita alami, telah kita terima, dan perlu kita naikkan pujian dan syukur sebab Tuhan itu baik, tidak pernah tinggalkan kita semua. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya minta waktu dan perhatian saudara beberapa menit, 30 menit kurang lebih ke depan. Kita akan renungkan, kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Dan mari, satu hal yang ingin saya sampaikan bagi kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk buka Alkitab dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Kita bertolak dari ayat ini, 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Ada beberapa hal yang indah yang ingin saya sampaikan bagi kita semua terkait dengan bacaan kita pagi hari ini, yang saya ambil dari 2 Petrus pasalnya yang ketiga. Mulai saya baca ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, dan dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan apa Bapak Ibu? Hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan apa Bapak Ibu? Binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu, saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Amin. Sampai di situ pembacaan kita Bapak Ibu. Dan sekali lagi saya yakin, saya percaya bahwa ayat-ayat yang belum lama atau barusan kita baca sudah sering kali, bahkan mungkin sebagian di antara kita telah menghafal ayat tersebut. Namun yang selalu saya persoalkan adalah dari banyak ayat kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca, seberapa sering kita mempersoalkan, seberapa sering kita bergumul, kita berdoa, kita mau cari tahu ada apa di setiap firman yang Tuhan sampaikan. Ada sesuatu pesan apa? Ada rahasia apa di balik kebenaran firman Tuhan yang kita baca? Jemaat yang diberkati Tuhan, saya percaya bahwa semua kita di tempat ini percaya tentang kedatangan Tuhan. Atau ada yang nggak percaya? Ada yang nggak percaya tentang hari kedatangan Tuhan? Yang di atas percaya nggak satu kali waktu Tuhan datang? Yang di bawah, puji Tuhan. Artinya bahwa ayat ini berlaku bagi setiap kita untuk kita perhatikan secara baik, kita renungkan secara baik. Kalau kita bicara parousia,
dalam teks Yunani tentang kedatangan Tuhan atau hari Tuhan atau harinya Allah itu sama aja. Parousia itu merujuk kepada kedatangan Tuhan. Jemaat yang diberkati, kalau setiap kita sebagian besar atau seluruh kita di tempat ini percaya bahwa satu kali kelak Tuhan akan datang, maka saya mau katakan, apa sikap kita? Apa yang perlu gereja, saudara dan saya perhatikan sebagai hal utama, hal penting tentang kedatangan Tuhan? Nah, merujuk kepada surat bacaan kita dari 2 Petrus pasal 3. Saudara perhatikan, saya baca sekali lagi. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 10 memberikan suatu keterangan, suatu penjelasan tentang hari Tuhan, bahwa hari Tuhan itu ibarat seperti seorang pencuri datang mencuri sebuah rumah. Artinya, kalau kita samakan dengan seorang pencuri, maka tidak ada seorang pencuri yang WA kita duluan bahwa malam nanti dia akan masuk dan mencuri apa yang ada di dalam rumah kita. Tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan. Tidak ada yang dapat mengerti kapan atau tahu kapan hari Tuhan itu tiba, karena digambarkan seperti pencuri. Tetapi ada suatu clue, ada suatu tanda terkait menjelang sebelum hari Tuhan itu tiba. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya disampaikan dalam ayat tersebut. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini tanda bahwa sebelum hari Tuhan itu tiba, ada suatu tanda yang akan terjadi dengan alam semesta ini. Langit akan lenyap, akan terdengar gemuruh yang begitu besar, begitu hebat, dan akan nampak semua unsur-unsur langit itu akan, kalau di sini dalam teksnya dalam bahasa Indonesia, akan hangus dalam nyala api. Tapi kalau dalam teks asli ada suatu penekanan, ada suatu makna bahwa kita akan melihat bahwa unsur-unsur langit, kalau kita bicara unsur langit yang kita tahu, bulan, bintang, dan matahari itu akan meleleh seperti logam yang dileburkan dalam api yang begitu panas, akan meleleh semua, akan lebur. Itu makna dari teks asli bahasa Yunani. Artinya Bapak Ibu, di sini Petrus tidak sedang menakut-nakuti orang Kristen pada saat itu. Karena jujur ketika topik tentang kedatangan Tuhan itu diwartakan melalui wartah atau mimbar gereja, dulu yang saya pernah rasakan dan alami, itu ada kengerian dalam diri saya. Ada ketakutan membayangkan tentang hari di mana Tuhan akan datang. Dan hal-hal ini masih menjadi bagian dalam banyak orang Kristen ketika penyampaian firman terkait dengan hari kedatangan Tuhan, sehingga banyak pembicara sengaja untuk tidak mau masuk dan menekankan tentang apa yang terjadi dengan dunia ini menjelang kedatangan Tuhan, karena takut nanti ada jemaat yang gimana gitu ketika berbicara tentang kedatangan Tuhan. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau katakan begini, bahwa apa yang dicatat Alkitab, gambaran yang disampaikan oleh Alkitab tentang unsur-unsur langit, bahkan dunia ini akan lebur, akan hilang lenyap,
tidak semerta-merta para penulis saat itu untuk hendak mau menakut-nakuti orang Kristen. Tidak sebenarnya. Tidak ada unsur untuk menakut-nakuti atau untuk menekan orang Kristen supaya ikut Tuhan. No, tidak ada seperti itu. Tetapi kebenaran firman Tuhan ketika para penulis menyampaikan pesan-pesan Tuhan terkait apa dan bagaimana akhir dari dunia ini, ada suatu pesan yang penting yang terselip di balik pesan tersebut. Apa? Pesannya di dalam ayat 11. Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, dilanjutkan kalimatnya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Kita renungkan yuk ayat ini. Jika nanti pada suatu kali waktu ketika hari Tuhan itu tiba, di mana hari Tuhan tiba seperti seorang pencuri, tidak ada yang tahu, maka bagaimana sikap kita? Alkitab katakan sikap kita harus hidup suci dan saleh. Itu penekanan dalam ayat 11. Penekanannya adalah hidup suci dan saleh. Nah, Bapak Ibu, hanya ada dua pilihan bagi kita hari ini. Kalau kita kembali lagi kepada konteks tema besar kita, Roma pasal 12 ayat 1 dan saya tambahkan ayat 2. Hanya ada dua pilihan untuk kita mengerti apa maunya Tuhan. Alkitab katakan dalam kitab Roma pasal 12, jangan jadi seperti orang dunia. Selama kita masih jadi sama seperti orang dunia, artinya orang yang tidak mengenal Tuhan, maka selama itu kita tidak mungkin mengerti kehendak Allah. Jadi kalau mau mengerti kehendak Allah, kita harus hidup di dalam Tuhan. Dan hanya ada dua pilihan, mau ikut Tuhan atau mau ikut kuasa kegelapan. Dua itu pilihan kita. Dan Bapak Ibu, kalau saya tanya bagi kita hari ini, kalau saya persoalkan secara sederhana, mana yang akan kita pilih? Maka serempak sepakat kita di tempat ini, saya mau ikut Tuhan. Setuju? Setuju? Maka persoalan berikut, mau nggak kita hidup suci dan saleh? Coba angkat tangan. Mau nggak terhindar dari malapetaka yang akan menimpa dunia dan segala isinya? Dunia ini akan hilang lenyap. Dunia ini akan berakhir waktunya. Ada masanya. Apa yang kita lihat indah hari-hari ini, apa yang kita miliki, semuanya akan hilang lenyap. Konteks hilang lenyap, kalau saya boleh katakan, pertama, segala sesuatu dunia ini akan hilang lenyap ketika Tuhan datang. Setelah sebelumnya orang-orang percaya akan diangkat oleh Tuhan bersama-sama dengan Tuhan di awan-awan. Di awan-awan orang percaya itu akan diselamatkan, akan dipelihara, dan akan mendapat bagiannya apa? Mahkota. Di situ akan dibagikan mahkota-mahkota. Selama kita ada di dunia, segala jerih payah jerih lelah kita dalam mengiring Tuhan, saya mau katakan tidak sia-sia. Tidak akan sia-sia. Karena Dia yang berjanji, aku akan datang kembali, maka itu akan Dia tepati. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita renungkan hal ini. Segala sesuatu dunia ini dan segala sesuatu yang kita lihat akan lebur dalam api, dalam nyala api, akan hilang lenyap. Segala sesuatu akan berakhir. Segala sesuatu satu kali saat akan tidak lagi ada dalam kehidupan kita. Sikap kita apa? Untuk supaya ketika
Tuhan datang, kita terhindar dari malapetaka yang akan terjadi. Bapak Ibu, kalau saudara perhatikan di beberapa kesempatan, mungkin ketika saudara lihat YouTube, saudara lihat medsos, hari-hari ini lagi ramai dibahas tentang bagaimana reaksi matahari oleh para pakar, oleh para ilmuwan. Katakan bahwa puncak badai matahari itu terjadi di bulan Januari ini. Dan jika itu benar-benar terjadi, ya, seandainya itu benar-benar terjadi, maka akan sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia di bumi ini. Ini baru satu tanda, belum tanda-tanda yang lain terkait fenomena alam yang sedang terjadi hari-hari. Gempa di mana-mana. Keadaan dunia semakin tidak menentu. Dan ini sedang menggenapi apa yang Alkitab katakan menjelang hari Tuhan itu tiba. Sekali lagi Bapak Ibu, hal ini saya sengaja angkat untuk kita renungkan, tidak dalam kapasitas untuk saya menekan saudara atau menakut-nakuti saudara. No. Tetapi yang saya mau bawa kita adalah satu, hal ini pasti terjadi. Jika ini pasti terjadi, apa sikap kita menjelang hari Tuhan itu? Karena kalau kita bicara hari Tuhan, ada dua dimensi hari Tuhan. Hari Tuhan secara global artinya berbicara tentang hari kedatangan Tuhan, atau hari Tuhan secara individu yang akan pasti menimpa semua manusia terkait dengan perjalanan hidup di bumi ini. Itu pun berlaku hari Tuhan dalam hidup kita. Nah, masalahnya baik hari Tuhan secara global dan hari Tuhan yang nanti akan dialami oleh semua manusia itu dalam ranah rahasia Tuhan. Nggak ada yang tahu. Itu persoalannya. Nggak ada yang tahu. Saya nggak tahu kapan hari hidup saya ini berakhir. Saya nggak tahu. Dan yang satu adalah hari Tuhan secara umum, di mana kita sama-sama nggak tahu kapan Tuhan datang kali yang kedua. Nah, jika bicara hari Tuhan secara umum dan bicara secara hari Tuhan secara pribadi, yang mana persoalannya itu adalah rahasia, gimana sikap kita? Gimana sikap kita? Apa sikap yang perlu kita lakukan? Apa sikap yang perlu kita tindaki hari ini? Nah, ayat 11 2 Petrus pasal 3 katakan begini, betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Ini yang perlu kita lakukan. Ini yang perlu kita upayakan, ini yang perlu kita tindaki, ini yang perlu kita lakukan dalam hidup kekristenan kita. Agar supaya apa? Ketika hari Tuhan itu tiba, pertolongan Tuhan, keselamatan dari Tuhan menjadi bagian dalam hidup kita. Tidak ada solusi lain kalau kita lihat konteks ayat ini. Kita dianjurkan, kita diarahkan, kita diajak untuk hidup suci dan hidup saleh. Nah, bukankah ini suatu hal yang gak mudah? Sekali lagi, selalu saya katakan, bukankah ini suatu hal yang tidak mudah untuk kita terapkan dalam hidup kita? Dan untuk hidup suci, hidup saleh tidak instan. Butuh keseriusan, butuh perjuangan, butuh kesungguh-sungguhan untuk kita mau menerapkan atau mau menghidupi atau mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan, apa yang saya sampaikan hari ini, jujur ada kegentaran dalam hidup saya. Sekalipun saya seorang hamba Tuhan, ada kegentaran dalam arti begini, Tuhan, nggak mudah. Tapi
Tapi tidak ada pilihan. Beberapa hari lalu saya bercakap-cakap dengan teman hamba Tuhan. Teman hamba Tuhan ini menceritakan temannya seorang hamba Tuhan. Temannya ini masuk rumah sakit, dirawat inap, diobati karena mengidap suatu penyakit. Dan hamba Tuhan yang sakit ini ngomong begini, "Bro, jujur saya ini, jiwa saya ini goncang. Saya lagi dalam posisi yang dia katakan, ya bisa dia katakan lagi takut, membayangkan tentang kematian, membayangkan apa dan bagaimana ketika saya mati." Ketika teman hamba Tuhan ini menceritakan hal ini kepada saya merenungkan dalam hidup saya begini. Jika seorang hamba Tuhan saja mengalami kegentaran jiwa menghadapi kematian, bagaimana dengan kebanyakan kita yang tidak di dalam Tuhan? Come on, Bapak Ibu. Waktu kita di dunia ini singkat. Kalau kita persoalkan betapa suci dan saleh, maka dari itu Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, untuk benar-benar menjadi Kristen yang murni, Kristen yang sejati, butuh perjuangan, kerja keras dalam hal ini. Bapak Ibu, kita renungkan parousia, hari kedatangan Tuhan, bagaimana kita mengambil sikap, bagaimana kita menentukan etika hidup kita di hadapan Tuhan. Oke, jemaat yang diberkati Tuhan, saya mau katakan begini. Inilah satu hal yang perlu kita garis bawahi. Dan gereja harus mewartakan ini hari demi hari. Kalau saya bercermin pada peristiwa di mana air bah di zaman Nuh, itu 100 tahun kurang lebih Nuh mewartakan supaya orang-orang ketika itu bertobat. Toh hanya Nuh dan keluarga yang mendapat perkenanan Tuhan. Saya tidak tahu sampai kapan Tuhan percayakan saya hidup di dunia dan saya melayani di tempat ini. Tetapi selama Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan, maka penekanan pewartaan kebenaran firman Tuhan terkait dengan persiapan dan sikap kita menjelang kedatangan Tuhan akan ditekankan dan diwartakan dari tempat ini. Karena nggak ada waktu lagi, menurut saya secara pribadi, waktu ini pendek, singkat perjalanan hidup kita. Jadi kalau penekanannya hanya soal terkait hal-hal yang sifatnya jasmani, saya khawatir ketika Tuhan datang kita nggak siap. Saya khawatir ketika hari Tuhan itu tiba kita kelabakan karena nggak tahu harus buat apa dengan hidup ini. Sekali lagi, kalau kita berurusan dengan hal-hal kebutuhan di dalam setiap doa kita terkait ini dan itu terkait kebutuhan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan, sekali lagi saya mau katakan, itu bukan suatu hal yang prioritas bagi kita. Karena saya bertolak dari kebenaran firman Tuhan. Semua itu akan ditambahkan jika yang kita utamakan tentang kebenaran itu menjadi bagian dalam hidup kita. Karena kalau kita bicara perlindungan, pemeliharaan, kesembuhan terkait dengan penyakit kita, sakit kita, Tuhan lebih ahli, Tuhan lebih pakar di situ. Saya terbatas, tapi Tuhan lebih tahu bagaimana caranya untuk Dia memenuhi segala keperluan, kebutuhan, pergumulan kita hari ini. Saudara percaya nggak hal ini? Yesus ahlinya,
Tuhan ahlinya di situ. Maka dari itu, kalau itu porsinya Tuhan, itu bagiannya Tuhan, Tuhan yang lebih ahli di situ, maka yang perlu kita perhatikan adalah kita serahkan itu sama Tuhan. Porsi kita, tugas dan bagian kita adalah bagaimana kita mempersiapkan hidup kita, sikap hidup kita untuk hari Tuhan itu tiba. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan saleh kamu harus hidup. Dan kalau saya melihat sedikit dari teks ini, betapa suci dan saleh kamu harus hidup, kalimat ini memiliki sifat di mana kalimat ini berlaku sepanjang orang Kristen itu hidup. Tidak hanya pada saat ayat ini disampaikan. Jadi ayat ini terus berlanjut, terus menjadi bagian dalam hidup kita. Jadi dia relevan dari hari ke hari, dari masa ke masa dalam hidup kita, di mana kita harus menuju hal tersebut, yaitu hidup suci dan hidup saleh. Jadi ini harus terus kita kobarkan dalam hidup kita, harus menjadi semangat dalam kekristenan kita. Kalau saudara sepakat dengan saya, kita mau sama-sama luput dari ketika hari Tuhan itu datang, luput dari dunia ini hilang, lenyap, lebur dalam nyala api. Kalau kita mau terhindar, luput dari itu, Alkitab katakan suci dan saleh harus menjadi bagian dalam hidup kita. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kalau kita kembali kepada konteks tema besar kita hari ini dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang kedua, kalau saudara perhatikan ayat ini, ada suatu pesan yang luar biasa di sana. Roma pasal 12 ayatnya yang kedua, Alkitab katakan begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Paulus sudah ingatkan untuk kita tidak serupa dengan dunia. Tapi kalaupun ada orang Kristen yang mau tetap serupa dengan dunia, maka saya boleh katakan dengan bahasa saya, saudara tidak akan luput dari apa yang akan terjadi pada hari Tuhan kelak. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana maunya Tuhan dan mana yang bukan maunya Tuhan. Nah, maunya Tuhan dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang selama ini telah kita dengar, kita pelajari, maunya Tuhan adalah kita menikmati keselamatan. Itu maunya Tuhan. Maunya Tuhan kita nikmati keselamatan, kita diluputkan dari bencana dunia yang akan lebur oleh nyala api. Itu inti, itu pesan, itu inti dari hati Tuhan. Tuhan mau kita diselamatkan. Maka dari itu kalau kita kembali kepada 2 Petrus tadi, 2 Petrus pasalnya yang ke-14 kalau saya boleh tambahkan. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Jangan ada prinsip seperti kebanyakan orang di luar sana. Karena hidup ini hanya satu kali, maka puas-puasin hidup om. Ya kan? Ada prinsip di luar sana seperti itu. Ada yang punya prinsip hidup seperti itu, atau yang pernah ngomong seperti itu. Ah, hidup ini hanya satu kali om, kapan lagi om? Tapi kalau kita mau persoalkan Bapak Ibu ya, kalau kita mau persoalkan dari 2 Petrus pasal 3 ini, ayat 15,
Katakan begini, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Karena ada orang ngomong, Tuhan masih lama om. Sama dengan prinsip hidup, kayaknya hidup ini hanya satu kali, maka dia bawa hidup ini menikmati segala sesuatu yang dia inginkan, tanpa dia memandang atau memperhatikan Tuhan terluka enggak, hati Tuhan terluka enggak dengan sikap hidupnya. Mestinya karena hidup ini satu kali, dan sebelum Tuhan datang, inilah kesempatan kita. Inilah kesempatan kita untuk supaya hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Setuju nggak? Jadi selama Tuhan belum datang, dan karena hidup ini hanya satu kali, pergunakanlah waktu ini untuk bawa hidup kita seindah mungkin untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena hidup ini hanya sekali, nggak dua kali. Kalau hidup ini diberi Tuhan ada reserve-nya, bisa 2 kali, 3 kali, ya nggak apa-apalah. Hidup yang pertama ini kita habiskan dengan segala keinginan hawa nafsu kita, oke, no problem. Nanti kesempatan hidup yang kedua baru kita perbaiki. Tapi sayangnya dalam firman Tuhan nggak ada penjelasan seperti itu. Kalau dari pemahaman beberapa kepercayaan di luar sana ada inkarnasi, ya kan? Tapi kita nggak ada. Firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan nggak ada konteks seperti itu. Yang ada adalah selama Tuhan belum datang, selama kita masih diberi kesempatan, anggaplah Tuhan masih sabar melihat hidup kita yang amburadul. Jadi Petrus mau tekankan begini, anggaplah kesabaran Tuhan sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Jadi kalau dengan bahasa sederhana saya begini, anggaplah Tuhan itu sabar, masih sabar melihat tingkah laku kita. Tuhan masih beri waktu kita untuk hidup, dan hidup ini kita harus pergunakan kesempatan untuk supaya suci dan saleh di hadapannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, inilah yang ditekankan nasihat oleh Rasul Petrus dalam kehidupan kita hari ini, supaya kita tidak menajiskan diri di hadapan Tuhan. Kemarin malam rapat pertemuan dengan pelayan-pelayan di tempat ini, saya tekankan tentang hidup suci. Saya tekankan dengan hidup suci. Kalau mau pelayanan kita itu berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menjaga sikap hidup kita di hadapan Tuhan. Tanpa hidup suci, tanpa hidup layak berkenan di hadapan Tuhan, apa yang kita buat di sini percuma adanya. Nanti ujung-ujungnya juga tidak berkenan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Hidup suci, saleh, kudus adalah hal yang tidak bisa kita hindari sebagai orang Kristen, sebagai pelayan, sebagai hamba-hamba Tuhan. Gak bisa kita hindari. Kalau kita sudah masuk dalam ranah kehidupan Kristen, maka ini harus terjadi dalam hidup kita. Kita gak bisa katakan gak mau Tuhan. Harus seperti itu. Jadi jemaat yang diberkati Tuhan, ada pesan dari kebenaran firman Tuhan bagi kita hari ini tentang sikap kita. Bagaimana kita mengambil sikap menjelang hari Tuhan, menjelang parousia, menjelang kedatangan Tuhan hari kedua. Dan jemaat yang diberkati, kalau saya boleh ketambahkan lagi dalam surat Efesus pasal 3 tadi, ayat 17, dan ini ayat yang terakhir. Di sana dikatakan begini, tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu, waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu
yang teguh. Garis bawahi. Ada peringatan penting, ada nasihat penting bagi kita saat ini yang telah mengerti kebenaran ini. Pegang itu, pertahankan iman teguh kita di hadapan Tuhan. Karena sepanjang kita masih hidup di dunia ini, rentan kita gugur, rentan kita berdosa, rentan kita jatuh. Tidak ada yang kebal dosa, siapapun dia. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah. Jadi sikap hidup berjaga-jaga ini harus tetap aktif dalam kehidupan kita. Tanpa sikap hidup yang berjaga-jaga, saya boleh katakan bahwa kita rentan untuk jatuh di dalam dosa. Waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu. Ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sikap hidup waspada harus tetap aktif. Dan ajakan berikut dari Petrus dalam kehidupan kita adalah kita diajak untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu, saya mengajak kita hari ini, ayo bawa hidup kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi, semakin dalam mengenal kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa pengenalan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang baik, kita pasti binasa. Tanpa mengerti kebenaran firman Tuhan yang baik, kita pasti binasa. Maka dari itu, sebagai pengingat dalam setiap kehidupan kita, ayo kita berupaya untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sepakat dan setuju dengan saya, kita beri sorak-sorai bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitab, saudara.